Oke guys, jadi kalian pernah nggak sih bingung harus nabung berapa untuk dana darurat, harus nabung berapa untuk investasi, atau harus nabung berapa untuk beli rumah? Nah, atau kalian pernah bingung gak sih, kok habis gajian duit aku langsung habis ya? Yuk kita bahas aplikasi Cek Keuanganku yang bisa menjawab problem kalian. Apa itu aplikasi Cek Keuanganku? Aplikasi Cek Keuanganku adalah aplikasi finansial yang memiliki fitur pencatatan keuangan untuk uang masuk dan uang keluar, dan juga fitur laporan keuangan, itu laporan aset dan kewajiban kalian, fitur membuat anggaran untuk pendapatan atau pengeluaran, dan kalkulator finansial untuk menghitung kebutuhan dana dari setiap tujuan keuangan. Dan yang terakhir, fitur financial check-up untuk mengetahui kondisi kesehatan finansial kalian. Yang kiranya fitur ini bisa kita pakai sebagai sarana mencapai kebebasan finansial. Oke, sekarang kita akan bahas fitur-fitur apa aja yang dimiliki oleh aplikasi Cek Keuanganku ini. By the way, di sini kita nggak akan nyontoin dari pertama kali daftar, karena kalian pasti bisa sendiri. Kalian bisa login dengan menggunakan Google ataupun dengan Apple. Oke, fitur yang pertama adalah neraca. Nah, di bagian menu neraca ini nanti akan dibagi menjadi dua, ada aset dan juga kewajiban. Aset ini ya simply buat tahu aset kalian apa aja dan nilainya berapa. Sedangkan di kewajiban itu buat tahu keadaan hutang kalian, hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang yang nanti akan kita bahas. Di dalam menu aset sendiri, ini ada beberapa bagian lagi dan ini udah cukup jelas pembagiannya. Ini dibagi berdasarkan jenis dan juga likuiditasnya. Nah, tapi perlu kalian ingat, kalau kalian ingin mengisi nilai aset ini, kalian isi dengan nilai sekarang dengan harga yang wajar. Nah, sebagai contoh, misal aku masuk ke bagian aset personal. Nah, di sini misal aku tambahkan mobil kedua. Gambarnya juga bisa kalian ganti terserah mobil. Nah, let's say di sini kalian beli mobil kedua itu 4 tahun yang lalu dengan harga 200 juta. Nah, karena sekarang udah jalan 4 tahun pasti harganya kan turun. Let's say harga turunnya di 150 juta. Nah, jadi di sini kalian isi 150 juta. Bukan kalian isi di 200 juta. Itu maksudnya nilai sekarang dengan harga yang wajar. Oke, nah nanti di bagian menu lain tuh kalian tinggal sesuaikan aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kewajiban. Nah, di kewajiban ini kan tadi dipisah, ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendek itu untuk hutang kalian yang jangkanya kurang dari 1 tahun. Sedangkan jangka panjang itu yang lebih dari 1 tahun. Misalkan di jangka pendek, misalkan kalian ada cicilan habis beli laptop. Cicilan laptop itu ya. Coba aku tambahin sekalian ya. Laptop. Wah, tipu lagi laptop. Gambarnya terserah lah ya. Nah, misal cicilan laptopnya ini sebulan sebesar 2 juta. Jadi di menu ini diisi 2 juta. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada menu-menu lain yang kalian nggak butuh, itu juga bisa kalian hapus. Gitu. Tapi kalau kalian nggak mau hapus juga nggak apa-apa sih. Ini biar lebih rapi aja. Oke, ini untuk yang jangka pendek. Sedangkan jangka panjang itu untuk yang lebih dari 1 tahun kan. Misal contohnya di sini kita isi adalah KPR. Jadi sisa hutang kalian berapa itu yang akan dimasukkan di menu jangka panjang ini. Gitu. Jadi let's say aku ganti deh misal sisa KPR-nya ada 1 miliar. Ya udah tinggal tulis aja 1 miliar. 1 miliar itu berapa sih namanya? Sama satu lagi. Nah, gitu. Nah, itu penjelasan dari kewajiban. Nah, nanti di menu paling depan akan tertulis berapa kekayaan bersih kalian. Simply kekayaan bersih ini adalah aset dikurangi dengan kewajiban kalian. Gunanya dari neraca ini adalah untuk di bagian fitur financial check up yang nanti akan kita bahas. Oke, fitur kedua adalah tujuan keuangan atau kalkulator finansial. Di sini menunya ada di bagian home. Nah, lalu di bagian menu tujuan keuangan. Oke, fitur ini itu berguna untuk menunjukkan tujuan atau goal finansial kalian. Misal kalian mau ngumpulin dana darurat atau dana pendidikan anak dan lain sebagainya. Nah, di sini langsung kita contohkan aja ya. Let's say aku ingin dana darurat baru. Pengeluaran bulananku adalah sebesar 15 juta misal. Target waktu yang akan kita capai let's say di 24 bulan, di 2 tahun. Nah, dan yang sudah ada misal di baru 600.000. Tinggal pilih hitung, mau isikan semua kolom. Ada yang belum ikut? Oh ya, status persingkahan, misal masih lajang. Gitu. Nah, nanti akan ketahuan berapa dana yang harus disisihkan tiap bulannya untuk mencapai target dana daruratnya. Di sini
berapa ini? 3.700.000 per bulan. Udah tinggal simpan aja. Oke, nah itu contoh untuk dana darurat. Nah, di menu tujuan keuangan ini udah ada default dari menunya. Jadi kalian nggak bisa custom sendiri. Let's say kalian ada tujuan nih, misal ingin naik gaji. Nah kan di sini nggak ada. Kalian bisa pilih yang di bagian dana beli barang. Nanti di nama barangnya tinggal diisi aja naik gaji. Udah, nanti tinggal menu-menu lainnya tinggal kalian isi sesuai dengan angkanya. Kenapa kita nggak bisa custom di tujuan keuangan? Karena dari setiap menunya ini sudah ada perhitungannya masing-masing. Jadi kalau misalkan yang yang common atau yang umum itu kalian bisa pilih di dana beli barang. Nah makanya ini disebutnya kalkulator finansial. Nah yang berikutnya itu aku akan bahas menu financial check up. Jadi ini sama ya kalau kita check up ke rumah sakit nih. Jadi kita datang ke rumah sakit, dicek, di scan semuanya, ketahuan lah, oh kamu sakit A, B, C, D itu misalnya. Nah sama, jadi financial check up ini untuk ngelihat sehat gak sih pengeluaran kalian, sehat gak sih finansial kalian. Jadi langsung aja kita masuk ke menunya nih ya. Sama dia ada di home juga, terus ada menu financial check up. Nah ini kalau kalian lihat dia ada tuh rasio dan darurat, rasio pendapatan pasif dan lain sebagainya nih, ada banyak ke bawah ya. Tuh, dan yang enaknya di sini ada penjelasannya nih. Tuh, kalian tinggal klik yang tanda tanya, ada penjelasan. Jadi rasio ini mengukur apa, terus detailnya semua tuh penjelasannya ada di sana, kalian tinggal baca aja. Nih aku kasih contoh misalnya rasio biaya hidup. Jadi kan di sini kita udah ngeset anggaran biaya hidup kita itu sekitar 21.500.000 di sini contohnya ya. Dengan pendapatan yang sekian, rasio kita itu perbandingannya jadi 26%. Sedangkan rasio yang ideal itu, jadi rasio ideal ini sudah ditetapkan dari tim cek keuanganku karena mereka kan emang punya tim finansialnya sendiri. Nah, jadi rasio ideal itu sekitar 40-50%. Sehingga status rasio biaya hidup kita itu belum ideal. Nah, di sini banyak kan sub menu yang lain, ada rasio asuransi, sama dia akan ngasih keterangan apakah kita udah ideal atau belum. Begitu. Simpelnya ini dia akan melihat dari anggaran dan juga pengeluaran kita. Begitu. Oke, fitur yang selanjutnya adalah fitur anggaran. Nah, di fitur anggaran ini ya simple. Cuma pendapatan dan juga pengeluaran. Jadi gunanya itu ya untuk menganggarkan berapa pendapatan kalian per bulan dan juga berapa pengeluaran kalian per bulannya. Nah di pendapatan sendiri juga ada submenunya lagi, ada pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Nah di sini kalian udah tahu lah ya di bedanya apaan. Di pendapatan aktif sendiri tampilannya bukan gini sebenarnya, ada tampilan defaultnya, cuma ini udah kita rapikan. Nah misal kalian ingin ubah-ubah lagi, kalian juga bisa menambahkan menunya sendiri. Oke, ini yang untuk pendapatan, nanti kalian tinggal isi aja sesuai dengan pendapatan kalian sekarang. Nah di bagian menu pengeluaran ini akan dibagi beberapa submenu lagi. Misal di bagian menu biaya, di pos biaya hidup. Nah, di sini akan dibagi lagi beberapa kategori. Tapi di sini kalian juga bisa customize sendiri. Misal di sini kalian nggak butuh pos pakaian dan aksesoris, bisa kalian hapus. Gitu. Dan juga kalian bisa tambahkan. Kalian misal ada pos tertentu, kalian bisa tambahkan sendiri. Nah, nanti di menu anggaran ini tinggal kalian isi sesuai dengan anggaran bulanan kalian. Di sini juga ada banyak, ada pos sosial, utang, asuransi, bla bla bla. Nanti kalian tinggal isi aja. Nah, nanti di paling depan nanti akan ketahuan berapa surplus atau defisit. Ini simply dari pendapatan dikurangi pengeluaran. Dan di sini harus sebisa mungkin harus positif karena ini nanti akan mempengaruhi juga di financial check up. Oke, lanjut ke fitur yang terakhir, itu fitur transaksi keuangan. Ini pasti fitur yang semua aplikasi pencatat keuangan tuh harus punya. Jadi kalian itu bisa input pengeluaran, pemasukan nih kayak gini ya, ada pendapatannya berapa, pengeluaran berapa, dan juga di sini bisa transfer antar dompet. Jadi kan kalau kita sebagai keluarga, kayak aku sama Mas Oing, tadi kan kita punya yang dompetnya Faurir sama dompet Nadia, jadi dompet suami sama dompet istri. Tadi kan di anggaran juga ada tuh, gaji suami anggarannya berapa, gaji istri anggarannya berapa gitu kan. Mungkin kalau kalian yang masih single, itu ada kayak OVO, GoPay, ShopeePay, itu kalian bisa input dompetnya di sana. Jadi di sini kita bisa transfer, misalkan aku transfer 500.000, itu dari rekeningnya suami ke rekeningnya istri. Tuh, jadi nanti saldo di dompet istri itu bertambah, ceritanya begitu. Nah terus untuk tambah pengeluaran kan kategorinya tadi udah ada tuh ya. Kategorinya apa aja, ada pos sosial, pos utang dan lain sebagainya. Misalkan aku inputin ada 1 juta itu pos sosial misalnya.
Kita ke infak atau sedekah dari rekening istri. Tanggalnya ya di set tanggal berapa. Ini catatan note saja gitu. Nah ini kita simpan. Sudah lah tuh kan, jadi di pengeluarannya masuk tuh ada 1% pengeluaran. Nah ini masih minus karena kita belum masukin pendapatan ceritanya guys. Gitu, nih kita bisa lihat di home depan tadi untuk menu pengeluaran, kan tadi ada pos-posnya tuh ya. Kita udah totalin anggaran untuk pengeluaran pos sosial tuh 20 juta. Jadi dia tuh di sini ada tuh 5% kepakai dari 20 juta. Jadi sejuta itu 5% dari 20 juta. Nanti kalau misalkan nih aku contohkan lagi, kan tadi budgetnya 20 juta. Terus lebih nih pos sosial ya, aku bikin lagi infak 20 juta dari dompet Nadia. Nih simpan. Nah tuh pos sosialnya bakal jadi merah. Merah itu berarti udah over budget. Ini kita kebetulan belum masukkan pendapatan ya, jadi makanya masih defisit. Oke, selanjutnya aku akan inputin pendapatan ya. Misalnya pendapatan 100 juta gitu. Kategorinya pendapatan aktif di gaji suami ke rekening dompet Faurir. Simpan. Nah, jadi yang di home depan arus kasnya itu pendapatan kita dikurang dengan pengeluaran kita. Ini juga akan nyambung ke bagian laporan keuangan di belakang. Jadi kalau kalian mau lihat laporan keuangan, kalian bisa ke menu lainnya, terus ada menu laporan keuangan. Nah di laporan keuangan ini kalian bisa select range-nya nih. Dari 15 sampai tanggal 3 nih misalnya ya. Save. Nah tuh kelihatan kan pendapatan aktif totalnya semuanya berapa. Terus ada bawahnya chart per pos yang gede. Maksudnya pos sosial, pos utang, pos asuransi, pos yang tadi udah kita buat anggaran. Dan yang kalau kita klik yang kanan atas itu akan nampilin list pengeluarannya. Nih ya, nih list pendapatan, ini list pengeluaran. Kalau yang tadi kiri dia bentuknya grafik, yang di pojok kanan atas itu buttonnya list. Oh ya, untuk kalian yang pengguna baru aplikasi Cek Keuanganku, kalian akan mendapatkan free trial sebagai user premium selama 1 bulan. Jadi kalian bisa mengakses semua fitur premium di aplikasi ini. By the way, di bawah ini nanti akan ada tabel dari fitur-fitur apa aja yang termasuk premium dan juga yang biasa. Tapi tenang aja, kan bisa dapetin diskon 50.000 untuk berlangganan premium selama 1 tahun dan diskon Rp20.000 untuk berlangganan premium selama 6 bulan. Kalian tinggal masukin kode yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Tapi disclaimer dulu, ini menurut pendapat kita. Oke, menurut kita kelebihan yang pertama adalah fitur aplikasi ini lebih lengkap dibanding aplikasi sejenis. Jadi contohnya kayak tadi ya ada apa? Neraca, tujuan keuangan. Nah itu kalau kita udah coba aplikasi lain, kita belum nemu yang selengkap si cekkeuanganku.com ini. Dan dengan fitur yang cukup banyak, kalau kalian lihat kan di aplikasinya fiturnya cukup banyak ya. Yaitu UI UX-nya itu mudah. User experience-nya gampang, user friendly juga ya. Betul. Jadi kalau kalian baru pertama kali pakai itu nggak pusing makanya. Kita aja coba-coba kemarin udah langsung paham gitu. Lalu selanjutnya apa ya? Oke, lalu kelebihan yang selanjutnya adalah bisa multi login. Nah kita nggak nemu ya kemarin. Iya, di multi login ini belum ada di aplikasi yang sejenis. Nah, jadi gunanya itu kita kan di sini udah berkeluarga. Jadi kita pinginnya ada satu aplikasi yang kita di sana bisa nampung semua pemasukan dan pengeluaran dari keluarga kita. Nah, gampangnya misal di aplikasi Cek Keuanganku kita loginnya pakai emailku di HP-ku. Nah, lalu Nai juga login dengan emailku di HP-nya sendiri. Dan itu bisa di aplikasi ini. Jadi misalkan aku nambah sesuatu, misal nambah pengeluaran di HP-ku, nanti akan nge-sync ke HP-nya Nai. Iya. Nah setelah kita ngomongin kelebihannya, kita juga nemuin beberapa kekurangan dari aplikasi ini, tapi it's not really major thing ya. Ya, dan ini murni pendapat kita aja. Bisa aja menurut kita jadi kekurangan, tapi menurut kalian tuh bukan. Oke, yang pertama tuh apa? Nah, yang pertama di bagian laporan keuangannya. Nah, di laporan keuangan ini menurut kita tuh terlalu simpel kali ya. Karena kalau di bagian chartnya itu kan cuma ada di pos yang besar. Nah, kita nggak bisa tahu sampai ke detailnya. Misal kalau di pos sosial kan ada infak berapa, memberi orang tua berapa. Nah, kita nggak tahu sampai ke situnya. Nah, mungkin bakal lebih oke kalau misalnya ketika diklik chartnya mungkin ada detail pengeluaran subkategorinya. Iya. Gitu. Tapi kalau emang kalian suka yang simple gini doang juga ya nggak masalah. Karena kan ini Ya, apa ya? pendapat orang-orang beda. Ini kayak
taste-nya kita aja ngerasa kayak gitu. Oke, kekurangan yang selanjutnya itu kita nggak bisa set periode pada home. Misal kalian gajian per tanggal 25. Jadi kalian pingin dong kalau misal di tampilan home kalian itu ngesetnya 25 tuh 25. Tapi di aplikasi cek keuanganku ini belum bisa. Jadi dia defaultnya per awal bulan. Tapi sebenarnya kan tadi kan ada yang bagian laporan keuangan itu kita bisa input tanggalnya. Cuma maksudnya kalau yang di home ini kan ketika kita masuk kita lihat bulan itu udah minus berapa gitu kan ceritanya, atau udah pengeluarannya tuh totalnya berapa. Sedangkan ada beberapa orang yang gajiannya tuh di tanggal 25 atau 27 gitu. Tapi again kalau kalian mau lihat pengeluaran dari tanggal A sampai B itu bisa lihat di menu laporan keuangan. Nah, secara keseluruhan kita sangat merekomendasikan kalian untuk mencoba aplikasi ini. Dan bagi kalian yang belum tahu financial goal kalian apa, semoga dengan kalian mencoba aplikasi ini, kalian jadi melek untuk cek keuangan kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan coba tulis di kolom komentar gimana menurut kalian tentang aplikasi ini. Oke, aku Fahri Akbar. Aku Nay. Sampai jumpa di next video. Dadah.